Shalom adik-adik dan sahabat sekami yang Kak Arfa kasihi. Selamat datang kembali di Arfa Bercerita. Kalian pernah merasa takut atau tidak percaya diri saat mendapat tugas? Bahkan Musa, nabi besar dalam kitab suci, pernah merasa seperti itu loh. Hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Musa yang awalnya menolak tugas dari Tuhan, tapi Tuhan tetap sabar dan memberinya tanda-tanda ajaib. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Kitab Keluaran pasal 4 ayat 1-17. Setelah Tuhan memanggil Musa dari semak yang menyala, Musa justru merasa ragu dan takut. Ia bertanya kepada Tuhan, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku atau tidak mendengarkan aku?" Keluaran pasal 4 ayat 1. Musa khawatir bahwa bangsa Israel tidak akan mengakui bahwa dirinya benar-benar diutus oleh Allah. Melihat ketakutan Musa, Tuhan memberikan tanda pertama untuk meyakinkan umatnya. Ia menyuruh Musa melemparkan tongkat yang ada di tangannya ke tanah. Saat tongkat itu dilempar, tiba-tiba berubah menjadi seekor ular. Musa pun terkejut dan berlari menjauh. Tetapi Tuhan memerintahkan, "Ulurkan tanganmu dan pegang ekornya." Dengan penuh keberanian, Musa meraih ekor ular itu, dan ular itu pun berubah kembali menjadi tongkat di tangannya. Ini adalah mujizat pertama yang akan membuktikan bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyertainya. Kemudian, Tuhan memberikan tanda kedua. Ia menyuruh Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Saat dikeluarkan, tangan itu menjadi putih karena penyakit kusta. Sangat menakutkan, tetapi saat Musa kembali memasukkan tangannya dan mengeluarkannya lagi, tangannya pulih dan kembali seperti semula. Tuhan berfirman, "Jika mereka tidak percaya padamu atau tidak mengindahkan tanda yang pertama, maka mereka akan percaya pada tanda yang kedua. Dan jika kedua tanda itu pun masih tidak cukup, Tuhan menambahkan tanda ketiga. Musa harus mengambil air dari sungai Nil dan menuangkannya ke tanah, maka air itu akan berubah menjadi darah." 3 tanda ajaib ini diberikan Tuhan untuk menguatkan Musa dan meyakinkan umat Israel bahwa Musa benar-benar diutus olehnya. Namun Musa tetap meragukan dirinya. Ia berkata, "Ya Tuhan, aku bukanlah orang yang pandai bicara. Sejak dulu pun aku berat mulut dan berat lidah." Keluaran pasal 4 ayat 10. Tuhan menegaskan, "Siapakah yang memberikan mulut kepada manusia? Bukankah aku, Tuhan?" Ia menjanjikan bahwa ia sendiri akan menyertai Musa dan mengajarinya apa yang harus dikatakan. Tetapi Musa tetap enggan. Ia memohon, "Tuhan, utuslah orang lain saja." Saat itu Tuhan murka kepada Musa, tetapi ia tetap penuh kasih. Ia berkata bahwa Harun, kakak Musa, akan menemaninya. Harun adalah seorang yang fasih berbicara. Tuhan akan berbicara kepada Musa, dan Musa akan menyampaikan firman-Nya kepada Harun. Lalu Harun yang akan berbicara kepada bangsa Israel. Akhirnya, Tuhan memberikan tongkat itu kepada Musa dan berfirman, "Tongkat ini harus kau pegang di tanganmu, yang akan kau sulapkan menjadi tanda-tanda mujizat." Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak selalu memanggil orang yang siap dan sempurna. Justru, ia memilih mereka yang rendah hati dan merasa tidak mampu, karena kuasanya akan nyata dalam kelemahan manusia. Seperti Musa, kita pun dipanggil untuk taat bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan yang menyertai dan memampukan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Kak Arfa hari ini ya, adik-adik. Ingat, jangan pernah takut menerima tugas dari Tuhan, karena seperti Musa, saat kita merasa tidak mampu, Tuhan tetap akan menyertai kita dan memberi pertolongan. Seperti tertulis dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 8, "Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini supaya lebih banyak teman bisa mengenal kasih Tuhan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tuhan memberkati.